Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu pada minggu hari ini tanggal 18 Agustus 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah menghentar Indonesia melaksanakan upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun. Kemarin 17 Agustus juga bertepatan dan ulang tahun saya 68 tahun. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah memberikan ucapan selamat kepada saya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan doakan saya juga, dan saya berdoa buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Setiap kita pasti ada hari ulang tahunnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dalam tahun bisa kasih tahu saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Supaya hari-hari waktu-waktu itu kita jalani dalam tahun berjalan usia kita senantiasa disertai Tuhan. Sampai langkah kita yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu ini adalah harinya Tuhan. Mari semua kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan selama Ia dekat, selama Ia berkenan ditemui. Selama kita sehat, selama kita diberikan kesempatan, mari pergunakan setiap kesempatan untuk selalu berjumpa dekat dengan Tuhan Yesus. Mau masuk surga, harus dekat dengan pemilik surga, saudara. Mau masuk surga sudah jauh dari pemilik surga, bagaimana bisa masuk ke surga? Ya, oleh itu mari kita mau akrab dengan Tuhan. Kita makin hari makin cinta Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahma akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 45, Yesus Harapan Jiwaku. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini kita membaca lanjutkan Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 31. Tuhan utus Ehud dan Samegar untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak ada pemimpin, saudara. Tidak ada raja-raja, tapi Tuhan ciptakan pemimpin penyelamat. Supaya dengan tujuan bangsa Israel bertobat, karena bangsa Israel bandel. Banyak mereka keras kepala, jauh dari Tuhan. Banyak berbuat jahat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berikan hukuman, nanti kita baca. Supaya sadar, tapi Tuhan begitu baik. Setelah dihukum sama Tuhan, diberikan kemenangan. Tujuannya, supaya bangsa Israel bertobat. Demikian kehidupan kita. Mari, biar kita tidak menanti hukuman Tuhan, tapi kita mau menanti kasih Tuhan senantiasa. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, haleluya. Yang mati atas Golgota, amin, haleluya. Tak ada gembala penghibur teguh, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Damainya kupu, dia cintaku, dia angkat kalau ku jatuh, amin, haleluya. Dalam susah hati ku selalu harap kepada Dia, Yesus harapan
Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan, ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat dekat bersama Yesus, amin, haleluya. Ku pegang tangannya, lubang di paku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Yesus harapan jiwaku, amin. Dia satu-satunya harap, Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Yesus harapan jiwaku, haleluya. Kita baca dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama dan ke-8, demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Juru Selamatku, aku cinta Engkau Bapa, aku mau setia sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa, amin, haleluya. Roh Kudus ajar aku Bapa, Roh Kudus ingatkan aku Bapa, untuk aku selalu berjalan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau setiap kita diberikan panjang umur. Setiap kita diberikan panjang umur satu hari ini, minggu depan, bulan depan, 1 tahun. Ini anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Yesus pengharapan kita. Yesus sudah mati dan bangkit. Bayangkan kalau Yesus tidak ada kebangkitan, tidak punya pengharapan. Punya pengharapan karena Yesus bangkit, sudah menang atas maut. Dan terpujilah, biarpun kita kata firman Tuhan ayat ke-8, 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Nanti saudara, sabar. Saya sabar, saya jujur belum pernah melihat wajah Yesus langsung, bertatap muka langsung, seperti waktu Petrus, Yakobus, Yohanes, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus 2000 tahun yang langsung, saudara. Bahkan Thomas bisa melihat tangan Tuhan yang berlubang itu. Ya, saat ini belum, tapi kata firman Tuhan, namun kamu mengasihi saya, cinta Tuhan Yesus. Buktinya, saya cintai, saya taat kepada firman Allah, saya beritakan firman Tuhan. Bapak Ibu cinta Tuhan, dengarkan firman Tuhan baik-baik yang saya sampaikan. Termasuk Bapak dengarkan firman Tuhan dari para hamba-Mu Tuhan beribadah hari Minggu. Mari kita mencinta Tuhan dan kita mau taat. Dan kita percaya. Dan suatu hari kalau janji Tuhan, biarpun kita belum pernah melihat, tapi nanti pasti melihat. Yesus kan tahu. Yesus cinta kita. Ya, kamu belum lihat aku ya. Nanti kata Tuhan, aku akan menunjukkan wajahku yang sempurna. Wah, tapi nanti saudara, tidak tahan saudara, melihat wajah Yesus begitu indah, sempurna, agung, yang penuh dengan kemuliaan. Saya tersungkur nanti di depan kaki Yesus. Saya cium kaki Yesus. Saya cinta. I love you my beloved Father Jesus. I'm your beloved son. Saya akan berkata, aku anak yang kau kasih Bapa. Aku menyampaikan firman Tuhan siang malam, firman Tuhan. Ayah, I know, kata Tuhan. Aku know. Yes, I know. Aku tahu. Apa yang kau lakukan, aku tahu. Karena Yesus cinta kita semua. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca. Ini maha tahu, maha segala-galanya. Tuhan itu luar biasa. Saya cinta Yesus, kita cinta Yesus. Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 31. Tentang Israel yang tidak ada pemimpin raja, tapi Tuhan tunjuk para hakim-hakim, para pemimpin untuk menyelamatkan, ya. Karena Tuhan berkata dalam Hakim pasal 2 ayat 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu, tangan perampok si iblis yang jahat itu, raja-raja. Ya, lihat ini ayat 12. Tapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jadi mati. Ini ada resiko, saudara. Demikian kehidupan kita. Kalau kita jahat sama Tuhan, pasti iblis akan ganggu, diizinkan sama Tuhan. Karena bukan Tuhan yang salah, kita yang salah dong. Kenapa kita ada di area iblis? Harusnya kita ada di area Tuhan. Kalau di area Tuhan, kita tidak boleh berbuat jahat. Seperti bangsa Israel. Kalau dia berbuat jahat, berarti dia ada di dalam wilayah iblis. Pantasan diterkamlah iblis. Kumpulan orang jahat, berarti ada celah. Itu aja, gampangnya. Maka di sini katakan, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majalah ia dan memukul orang Israel. Kalah kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja. Oh, lama loh, 18 tahun, saudara. Maka itu berterima kasih kalau Indonesia merdeka 79 tahun. Jangan pernah dijajah lagi. Dulu Belanda pernah jajah kita 350 tahun. Wah, luar biasa, saudara. Ini 18 tahun. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang Kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Ini sudah dipakai Tuhan Ehud dari suku Benyamin, Kidal. Tuhan berkuasa mau pakai siapapun. Yang penting mereka meresponi. Maka penting sih kita belajar, maka senang baca Alkitab, saudara. Supaya kita tahu, jangan sampai berbuat seperti bangsa Israel jahat-jahat. Ya, kalau jahat iblis masuk, saudara. Ya. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Di sandangnya lah itu, di bawah pakaiannya, para pangkal pakanannya. Kemudian dia menyampaikan upeti kepada Eglon raja Moab. Adapun Eglon seorang yang sangat gendut. Wah, Eglon itu ada gendut orangnya, ya saudara. Setelah itu selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Tapi ia sendiri berhenti pada batu-batu perpat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu,
Maka semua orang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Sedang dia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginan itu, berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangun dia berdiri di tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal pakanannya dan ditikamnya ke perut raja. Si hulunya beserta mata pedang masuk lemah menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja, lalu keluar ia melalui pintu belakang. Oh, benar saudara, itu atas izin Tuhan. Jadi Ehud berani masuk, lagi kosong raja Eglon itu ditusuk dengan pedang. Ya, Tuhan melawan ya melalui Ehud ini. Demikian Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu, ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba raja melihat, tapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air kamar rumah. Tidak tahu saudara, murid-muridnya raja tidak tahu. Dia dikunci. Ya, buang air ya, mohon maaf ya, buang air di kamar rumah, tidak tahu baru sudah mati. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tapi raja tidak buka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Raja Eglon mati sudah. Oleh siapa? Ehud. Ya, oleh karena itu Tuhan bela masih sayang kepada bangsa Israel. Ya, maka bangsa itu harus tahu diri. Demikian kehidupan kita tahu diri. Kalau kita sudah diampuni atas dosa kita, kita masih diberkati, diselamatkan. Mari kembali kepada Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Habis gitu. Baca Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk kepada orang jauh dari Tuhan, yang hatinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terkutuk saya, mengandalkan kekuatan manusia, terkutuk. Ya, berikutnya. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpat, meloloskan diri ke arah dari jauh sudah melarikan diri. Diselamatkan Ehud ini ya. Karena mereka penjaganya kan lambat-lambat mereka tuh. Ya jelas atas izin Tuhan. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Ehud ini tiup sangkala. Lalu turunlah orang Israel bersama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sebut di depan. Berkatalah kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turun mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanah tanah itu 80 tahun lama 80 tahun selamat merdeka. Berarti 70 tahun, 79 Indonesia merdeka, ini 80 tahun. Tahun depan Indonesia merdeka 80 tahun, berarti sama dengan bangsa oleh kepemimpinan Ehud. Terus ayat 31 yang terakhir. Sudah itu bangkitlah Samgar bin Anat yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat pengalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikian juga menyelamatkan Israel. Nah, habis Ehud, Samgar menjadi penyelamat. Inilah firman Tuhan sudah kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Yang penting di sini, mari. Ada dua hal penting, yaitu jangan pernah berbuat jahat. Yang kedua, mari bertobat. Karena Tuhan Yesus akan tolong kita. Dia pengharapan kita satu-satunya. Jangan melanggar firman Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita mau senang, biasa menyenangkan hati Tuhan. Karena ada pembelaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, asal kita berada di dalam pihaknya Tuhan. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tidak ada. Waktu mari melalui firman Tuhan yang begitu indah, membuat kita jangan pernah berbuat jahat, tapi berbuatlah baik, menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena dia satu-satunya pengharapan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, amin. Beri selamat suka dalam hatiku, amin. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Setiap kita berjaga dan berdoa, memuji akan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berbuat jahat, jangan yang hati Tuhan, tapi buatlah Tuhan senang, yaitu hiduplah menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.